Cuy, temenin gue yuk seharian jadi kasir di warung bahagia. Bos, siapa sih yang gak kenal Fahmi Cihuy? Kontennya seliweran di FYP, teriakan Cihuynya nempel di kepala. Tapi siapa sangka, di balik konten receh yang bikin ketawa, ada strategi serius buat masa depan. Dari layar HP, sekarang dia ngegas ke dapur, ngubah viewers jadi pelanggan. Jadi selain aku berkonten, aku juga punya usaha, ini namanya Warung Bahagia. Di sini aku punya banyak jenis makanan, yang best seller aku ada bebek kemangi dan juga ada ayam kemangi. So, stay tune tetap di Cuan Bos. Soal menu, nggak usah ditanya. Dari makanan berat sampai camilan, semua diracik dari ide Fahmi. Dan yang penting, lewat proses riset dan rancangan yang nggak main-main. Nah, bintang utamanya ada di sate kulit jumbo. Ukurannya besar, bumbunya ngena, dan paling pas dipadukan dengan sambal spesial Warung Bahagia. Lebih menarik lagi, sambalnya dibuat dadakan saat ada pesanan. Dan langsung diracik oleh Fahmi sendiri. Nah, Bos, jadi kalau misalnya di sini, ini tuh gue langsung terjun langsung dan semua yang kita punya bahan-bahannya dan menu-menunya kita tuh fresh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba boleh langsung ke sini. Menu lain yang gak kalah menggoda, ada bebek bumbu kemangi, bebek pesmol, dan juga ayam serai. Kalau mau sekedar nyemil, ada ketan susu dengan beragam taburan pilihan. Kalau suka yang gurih-gurih, ada juga otak-otak isi yang pas banget buat teman nongkrong. Aku tuh pengen semua orang tuh bisa ngerasain masakan ibu aku dan ibu-ibu di rumahku gitu. Jadi sekitar di 10.000 aja, sampai yang paling mahal banget itu di 37.000, itu udah paket lengkap nasi bebek kemangi. Nah, harga sudah kebayangkan bos, ramah di kantong tapi rasa tetap nendang. Sejak 6 tahun lalu, Fahmi Nasrullah alias Fahmi Cihuy sudah akrab dengan dunia konten. Humor ringan, daily life, ditambah interaksi yang hangat, jadi kombinasi yang bikin followers betah. Tapi jalan ke depan kamera itu bukan awal pilihannya. Di balik layar, Fahmi justru pernah jadi kreatif di tim seorang artis. Sampai akhirnya ia sendiri yang terjun langsung ke depan layar. Sebenarnya tuh aku tuh bukan tipe orang yang suka ada di depan kamera, to be honest. Jadi aku lebih suka nyamannya tuh bikin skrip, nulis, dulu tuh itu. Tapi ya karena emang aku ngelihat peluang, jadi ya udah aku dobrak aja lah. Karena peluang itu nggak datang kedua kali kan. Jadi. Bos, cuan dari konten memang menggiurkan. Tapi Fahmi tahu betul popularitas itu nggak selamanya bertahan. Ada masanya naik, ada masanya turun. Jadi aku mikir, amit-amit kalau misalnya aku udah nggak ada nama atau misalnya ya abis masaku, ya aku nggak ada lagi nih cuannya. Jadi kayak gimana caranya aku memanfaatkan kondisi aku yang ada, engagement aku yang ada, followers aku yang ada, supaya terus dapat cuan gitu ya. Bermodal pengalaman bantu usaha sang ibu, Fahmi punya bekal yang gak main-main. Lokasinya pun dipilih gak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Masuk ke dalam ada area indoor yang nyaman. Kalau mau lebih santai, bisa pilih outdoor di bawah pohon rindang atau teras rumah. Suasananya santai, benar-benar kayak lagi main ke rumah teman. Bos, Fahmi paham betul kekuatan utamanya ada di sosial media. Dan dia nggak menyia-nyiakan itu. Konten A Day in My Life jadi strategi halus tapi ngena. Tanpa terasa jualan kayak promosi gratis yang justru lebih dipercaya. Jadi kalau misal aku promosi untuk warung ya aku tuh lebih ke natural aja gimana aku berkehidupan sehari-hari gitu. Jadi ibaratnya aku nggak ada drama dan segala macam. Jadi bener-bener aku tunjukin awal proses aku misal mencari
si rumah ini, gimana aku cari resep, itu bener-bener aku gamblangin. Hasilnya, Warung Bahagia makin rame. Ulasan dari teman seprofesi dan kekuatan followers setia sangat membantu dan jelas jadi bahan bakar yang terus nyala. Buka dari siang sampai malam, tempat ini nggak pernah benar-benar sepi. Bukan cuma buat makan, tapi juga buat nongkrong. Kalau ngomongin omset, Fahmi pun nggak menutup-nutupi. Jadi kalau sebulan itu kita di sekitar 40 sampai 60 ya. Itu kalau misalnya memang lagi ramai gitu. Karena kan kita usaha fluktuasi ya Mas ya. Namanya usaha ada pasang dan surut. Nah, Bos, dari sini kelihatan penghasilan bulanan yang sudah tembus 2 digit setidaknya cukup buat muterin operasional dan tentunya ngasih keuntungan. Lebih dari itu, ada satu hal yang bisa dipetik. Jangan bergantung di satu sumber penghasilan saja. Apalagi di dunia yang dinamis kayak konten. Punya cadangan, punya plan B itu bukan takut gagal, tapi justru bentuk antisipasi biar tetap bisa bertahan. Nah bos, jadi kalau misalnya kita mau usaha, sebisa mungkin kita itu jangan gengsi. Apalagi di zaman sekarang, kalau namanya gengsi, kita nggak bakal dapet cuan. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.